Saya sendiri saksi hidup, saya pernah nganter 16 santri itu dugem di tempat pelacuran terbesar di Indramayu. Ada unsur yang memang santrinya ini adalah orang-orang NII, anak-anak orang-orang NII, dan ada juga orang luar. Untuk orang luar memang tidak diajarkan kurikulum NII, dan bahkan konon ketika beberapa orang pengen ikut baiat pun ditolak. Gitu. Bahwa Al Zaitun itu seperti kapal yang ada di permukaan yang semua orang bisa naik, Mas, yang dilengkapi fasilitas dengan tujuannya. Tapi yang NII itu di bawah permukaannya yang tak terlihat. Baru terlihat tuh kalau kayak gini, Mas, tuh. Terlihatnya tuh, itu bukan muka santri, coba lihat muka-mukanya. Mana ada santri setua-tua itu? Terus mana ada juga penghuni mereka juga habis acara ini pada pulang ke tempat masing-masing, mereka tuh bukan korban. Siapin 5 orang tim kita perempuan, palsuin KTP, ijazah dan kartu keluarga. Kita nggak usah lama-lama nyari koran yang biasanya Komplek Elit, Pondok Indah, Permata Hijau, Kalibata. Nggak usah 1 minggu 1 bulan, 1 hari majikan pergi, anak sekolah telepon, Abi rumah kosong. Kita bawa mobil, kalau perlu bawa truk, harta orang kafir nggak apa kita ambil. Jadi kita melakukan kriminal dan kita dulu bangga karena kita menghasilkan banyak. Kalau tidak tercakap, maka ini akan menjadi hutang. Terus kita juga bikin yayasan yatim piatu, yayasan duafa. Yayasannya sampai sekarang ada, termasuk yang bikin buku ini salah satu pendiri yayasannya. Dan ini ada di Al Zaitun. Pondok pesantren Al Zaitun menjadi sorotan publik dan netizen karena diduga menganut aliran sesat. Baru-baru ini, Ihsan, merupakan salah satu alumni Al Zaitun, bercerita tentang pengalamannya menjadi santri di Al Zaitun. Panji Gumilang, pendiri Ponpes Al Zaitun, sempat membantah semua tuduhan yang menyebut Al Zaitun tidak mewajibkan salat, ibadah puasa, ibadah haji, dan memperbolehkan berzina karena dosanya bisa ditebus dengan uang. Ihsan menegaskan bahwa semua tuduhan yang disebut Ken Setiawan, mantan tokoh negara Islam Indonesia NII, adalah tidak benar. Maksudnya saya ini bukan membela Syekh Panji Gumilang, tapi saya ingin menerangkan seterang-terangnya dengan sejujur-jujurnya. Jadi apa yang dituduhkan oleh Mas Ken tadi itu banyak banget yang keliru. Kita itu harus memisahkan antara Al Zaitun dan NII. Al Zaitun itu adalah di bawah YPI, Yayasan Pendidikan Indonesia. Ya, Yayasan Pesantren Indonesia. Yang itu adalah wadah yang membawahi pendidikan SMP dan SMA, begitu. Sanawiyah dan aliyah begitu ya, SMP dan SMA. Nah, itulah kegiatan yang ada di Al Zaitun dengan penghuni yang lain, yaitu karyawannya atau mu'adhof, eksponen dan guru. Dipastikan santri adalah satu-satunya yang nggak ngerti apa-apa tentang NII. Walaupun mungkin orang tuanya tuh ada beberapa persen yang terafiliasi dengan NII. Berapa persen itu, Mas? Kalau di angkatan saya 50-50, Mbak, 50-50. Majelis Ulama Indonesia sebenarnya sudah mengeluarkan hasil penelitian mengenai keterkaitan Al Zaitun dengan organisasi NII sejak tahun 2002. Penelitian 21 tahun lalu itu sudah mengungkapkan bahwa Al Zaitun adalah produk yang kuat terafiliasi dari NII. Hasil penelitian MUI sudah jelas bahwa itu Al Zaitun terindikasi atau terafiliasi dengan gerakan NII. Sudah sangat jelas, afiliasi tersebut bisa dilihat dari pola rekrutmen yang dilakukan Al Zaitun, dari segi penghimpunan dan penarikan dana yang dilakukan ke anggota dan masyarakat. Sehingga, peran pemerintah dan MUI sangat ideal dalam rangka membenahi kembali Al Zaitun, agar tidak lagi terpapar sebagai bibit radikal yang menjadi bom waktu bagi negara nanti. Kalau kita tilik sejarahnya, Al Zaitun ini kan perkawinan dari NII dan ajaran Isa Bugis sebetulnya. Makanya saya juga heran kenapa Isa Bugis ini juga punya murid namanya Musadek yang mendirikan Al-Qiyadah dan Ghafatar ya. Makanya saya heran kenapa Isa Bugis sudah ditindak, kemudian Musadek juga sudah ditindak, tetapi Panji Gumilang kok tetap berlarut-larut gitu. Ini kan sebetulnya persoalan yang harus kita sayangkan gitu. Hampir 30 tahun kalau dihitung dari berdirinya pesantren di tahun 96 ya, atau beliau 96. Bilang tadi 94 bahkan lebih awal. 98 diresmikan. 98 diresmikan. Jadi ini kan persoalan yang berlarut-larut di mana negara tidak punya ketegasan gitu. Dan yang sebetulnya harusnya dilakukan karena apa?
karena berpotensi untuk jatuhnya korban dari masyarakat. Tentu banyak masyarakat yang tertipu dengan ajaran-ajaran yang semacam ini. Ya. Padahal kalau kita lihat desakan civil society itu kan sebenarnya sangat Cukup kuat besar dan berkali-kali kan? dan berkali-kali dan berulang terus selama beberapa tahun sejak awal berdirinya sampai dengan sekarang gitu. Dari MUI, dari Ormas, dari NU, dari Ormas Muhammadiyah dan tokoh-tokoh yang lain gitu. Di sisi lain kalau kita lihat juga ini kan sebetulnya sudah, kalau sekarang soal Al-Zaitun ini sudah bukan samar-samar lagi. Faktanya sudah terang benderang dan sudah bahkan Panji ini sudah mempropagandakan ajaran-ajarannya ke publik. Nah ini persoalan yang menurut saya menjadi serius. Kalau seseorang meyakini sesuatu lalu disimpan sendiri, itu konsekuensinya pribadi. Tetapi ketika sudah dipropagandakan, maka sebetulnya ada konsekuensi yang meluas dan ini perlu campur tangan pemerintah. Ya, gitu. Ini sudah terang benderang, tapi apa yang menurut Anda membuat Panji Gumilang ini tidak terjamah? Iya, tentu itu pemerintah yang harus melakukan tindakan itu ya. Karena kan gini, selain Mengapa, tadi, Mas Haji? Nah ini mestinya pemerintah, kalau kita ini kan masyarakat tidak tahu proses yang terjadi di dalam pemerintahan. Misalnya ada beberapa kasus di mana Panji Gumilang dilaporkan, kemudian laporannya tidak diproses. Ada apa gitu? Tentu kalau kita bicara asumsi-asumsi ini juga nggak baik. Tetapi faktanya seperti itu gitu. Di samping memang berdirinya Al-Zaitun ini juga lekat dengan beberapa nama besar ya. Pak Harto pernah ke sana, Pak Habibie juga pernah ke sana, beberapa menteri agama juga pernah ke sana, menteri pendidikan juga pernah ke sana. Bahkan sampai hari ini sebetulnya Al-Zaitun tuh masih dibantu oleh pemerintah. Masih mendapatkan dana BOS sampai hari ini. Dan itu salah satu sumber pendapatan Al-Zaitun lah yang tidak pernah transparan dan tidak pernah dilaporkan karena konon katanya memang disimpan langsung oleh Panji Gumilang. Kalau dikelola menyimpang langsung. kenapa masih dapat kucuran dana dari itu, pemerintah? Justru Mas itu Najib? yang harus kita pertanyakan gitu. Justru itu harus kita pertanyakan. Kenapa jadi menurut saya pemerintah juga perlu mengevaluasi lembaga-lembaga ini tidak cukup hanya memenuhi unsur formal, tetapi harus diperiksa langsung praktek di lapangannya seperti apa. Sekarang kalau untuk ormas-ormas seperti ini, kelompok-kelompok seperti ini kan pintar sekali berkamuflase. Orang melihat ada bendera merah putihnya, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya meskipun stanzanya berbeda, lalu kemudian ada pendeta yang ikut sholat. Ini kan sebetulnya bagian dari kamuflase. Al-Zaitun sendiri sebetulnya adalah penjelmaan baru atau rebranding atau reorganisasi dari NII kan. Karena setelah NII itu tahun 62 diselesaikan, mereka kan mengubah strateginya. Bermetamorfosis. Dulu ada Kertoswiryo, kemudian Daud Bere, ada Jailani, kemudian sekarang dilanjutkan oleh Panji Gumilang. Karena pemberontakan atau upaya mendirikan negara Islam Indonesia melalui jalur persenjataan itu sudah gagal tahun 62, maka mereka kemudian berupaya bergerak melalui kegiatan-kegiatan sosial.